Syifa'ul Qulub TV. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazama al-ahzab wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin hafizakumullah jami'an. Yang saya muliakan Ketua Majelis Ta'lim Syifa'ul Qulub Al-Ustadz Hadi Khairul Anam SPD. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau kesehatan. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau kelancaran rezeki. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga beliau keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan apa yang cita-citakannya suatu hari nanti salah satunya adalah yang beliau azamkan. Mudah-mudahan ya anaknya yang tercinta yang hari ini, ya yang hadir hari ini, Rafiq, mudah-mudahan beliau termasuk menjadi penerus beliau di Majelis Ta'lim Syifa'ul Qulub. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan anak-anaknya yang lain dan juga yang hadir pada hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan limpahan keberkahan, curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, adik-adikku, teman-teman yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang air. Ya, bahwasanya air ini ada beberapa jenisnya. Kenapa sih harus belajar tentang air? Ya padahal mah air ya udah air gitu aja. Ternyata di sini yang dicari adalah airnya pantaskah, sucikah untuk bersuci atau tidak. Salah satunya berwudu. Nah, air yang jenis yang kita akan bahas pada hari ini itu dinamakan oleh para ulama ma'un najis. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala fi kitabih at-tadhhib fi adillati matanil ghaya wa takrib, wa nafa'ana Allah jalla jalaluhu fi ad-dharain bi idznillah ta'ala. Wa ma'un najis, dan air najis. Air najis di sini maksudnya oleh Syamsuddin Al-Ghazi hafizah rahimahullahu taala di dalam kitabnya yaitu Fathul Qarib berkaitan tentang fikih. Maka di sini maksudnya wa ma'un najis adalah wa ma'ul mutanajjis, air yang sudah tercampur dengan najis. Aslinya air tidak najis. Betul apa betul? Kita lihat air yang ada di keran, airnya suci. Tapi itu air jatuh misalnya ke kotoran sapi, maka air yang mengalir tadi warnanya berubah, baunya pun juga berubah. Apalagi dicicipin, geli gitu ya, dicicipin juga air najis gitu kan. Nah maka di sini sudah termasuk air najis. Dan di sini wahwa alladhi halat fihi najasa. Ada air yang suci, pas lagi wudu pakai ember tiba-tiba ya jatuh di ember tersebut, ternyata kotoran. Ya nggak taunya di lantai 2 ada tetangga di atas miara kucing. Gak tahu kenapa nyemplung. Ya mungkin kita sangka itu emas rezeki nomplok. Ya ternyata nyemplung bunyinya enak banget lagi, plung gitu ya. Ternyata yang masuk adalah kotoran kucing misalnya. Apakah kotoran kucing yang tadi baru kita mau kumur-kumur pakai air itu, baru mau kumur jatuh, plung gitu ya. Wah, sudah tercampur. Airnya sedikitkah atau banyakkah? Maka dibahas di sini. Kalau airnya sedikit dan ternyata berubah, maka di sini sudah kategorinya najis. Dan di sini halat fihi najasa wa huwa dunal qullataini. Kalau ada air, kita punya ember gede. Ya walaupun embernya gak gede banget ya, kayak ember buat mandi. Jatuh itu kotoran, apapun itu kotorannya. Ternyata pas mau kita wudu, pas mau kita serok itu air, ternyata jatuh kotoran yang cukup besar. Berubah warnanya, baunya berubah, bentuknya pun juga sudah mulai berubah. Ya, apalagi mau pembuktiannya lebih kuat, dirasain. Ya kalau mau, kalau enggak ya nggak usah.
dari bau, warna, bentuknya sudah kecium, baunya keluar, maka ini sudah termasuk air najis. Tapi kan mubazir, belum pernah saya ada orang dengar air najis lagi, tapi kan mubazir, nggak pernah. Kecuali mungkin itu air yang bekas kotoran tadi buat pupuk. Ada kan ya? Biasanya buat pupuk, misalnya nanam pohon apa kek gitu ya. Ternyata airnya disiram pakai air kotoran tersebut. Dan di sini ternyata air ma'un najis ini tidak bisa dipakai untuk bersuci atau berwudu dan lain-lainnya. Di sini diriwayatkan oleh salah seorang sahabat, namanya Abdullah bin Umar. Namanya siapa? Abdullah bin Umar. Siapa beliau? Abdullah bin Umar adalah anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Beliau Abdullah ini termasuk dikategorikan ulama muda. Keren gak tuh? Masih muda, ya keren, gagah kayak ayahnya, tapi sudah menjadi golongan dari para ulama. Ya maka beliau disebut di beberapa sejarah, termasuk sirah sahabah di sini, bahwasanya beliau adalah termasuk golongan dari ulama-ulama generasi muda. Nah, Abdullah bin Umar di sini menyebutkan, qala, ya dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yas'alu 'anil ma' yakunu bil falati minal ardi. Ya, bahwasanya Nabi Muhammad, dia pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia bertanya tentang air, yang dimana airnya itu berada di sebuah kobangan yang gak cukup besar, digali. Ini kobangan tadi kan datar, digali bentuknya jadi kobangan, ada air. Wa huwa yanubuhu minas siba, ya, dan juga wad-dawab. Ternyata di sana ada hewan yang dimana kecemplung di sana bahasanya. Ya, hewannya hewan liar. Dan di sini disebutkan, ya, ini kan sudah menjadi bangkai, ya. Airnya sudah tercampur sama hewan yang sudah jadi bangkai. Hewannya termasuk hewan yang buas, apapun di situ di dalam kobangan tersebut. Kemudian dikatakan, faqala idza kana al-ma'u qullataini lam yahmilul khabath. Kalau lam yahmilul khabath, kalau ada air, dia di sini ya, airnya di atas atau 2 kulah ke atas, maka dia tidak dikategorikan terkena najis. 2 kulah tuh kayak apa kira-kira? 2 kulah dijelaskan di dalam kitab At-Tadhib ini, itu kurang lebih 190 liter lebih air, kurang lebih. Kurang lebih itu 57 sampai 58 cm ya panjang kolam. Ya, panjang kolamnya kurang lebih 57 sampai 58 cm kolamnya. Nah, di sini disebutkan wa mafhumul hadis, annahu, pemahaman hadis ini, idza kana aqallu min qullataini yanjis walau lam yataghayyar. Kalau ada air kecemplung kotoran, jatuh bangkai sapi, kemudian airnya berubah, dan di sini ternyata kurang dari 2 kulah, maka di sini airnya jadi najis, walaupun dia belum berubah, tetapi biasanya ada baunya, betul nggak? Ada bangkai curut aja atau tikus jatuh ke air, bau nggak kira-kira airnya? 2 kulah saja terkadang terasa, ih kok bau bangkai ya? Ya ternyata itu sudah ngambang ya, udah jadi bengkak itu curut ya. Ternyata sudah terasa baunya dari kejauhan. Nah, tetapi di sini walaupun nggak berubah sama sekali, kalau dia kurang dari 2 kulah, berubah atau tidak berubah terkena najis, maka di sini termasuk air najis. Tapi kan airnya nggak berubah, Ustaz. Iya, memang airnya tidak berubah. Tetapi di mazhab imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah, kita mengambilnya dengan cara kehati-hatian. Daripada ragu, ini air najis apa enggak ya? Ya, imamnya udah waladhdallin, imamnya udah mau rakaat pertama, dia masih mikirin ini air di bak najis atau enggak. Tiba-tiba udah rakaat terakhir aja, ya ketinggalan sholatnya. Karena kenapa? Karena air masih mikirin air najis atau enggak. Kalau dia sedikit, airnya cuma seember segini doang, ya kena najis, ya tiba-tiba kena air kencing kucing misalnya. Ya sedikit, berubah atau tidak berubah, maka dipastikan itu sudah menjadi najis. Wadalla ala
hadzal mafhum rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari wa Muslim, wal lafdhu lahu an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sini disebutkan ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilaha thalathan fa innahu la yadri aina batat yadu." Inti hadis ini, kalau teman-teman bangun tidur di pagi hari, kira-kira tidur itu sadar nggak ngapain aja? Siapa tahu garuk-garuk ya, tiba-tiba ada iler gini ya, ternyata pas tangannya ke samping megang kotoran pas lagi tidur ya, pas lagi tangannya ke depan sana ternyata ya tiba-tiba dikencingin kucing, nggak tahu. Tapi ketika bangun sudah kering. Maka di sini kalau ada orang yang bangun tidur baik pagi hari ataupun malam hari, ya wabil khusus di malam hari yang tidurnya cukup panjang, masuk kamar mandi, lihat ada air di bak lumayan besar, maka jangan langsung cemplungin tangannya. Karena emang kagak. Di zaman dahulu wudu itu pertama basuh tangannya ambil air, ya segayung. Dulu nggak tahu pakai batok atau pakai apa tuh. Nah, ketika disiram buat cuci tangan, lalu wudunya diambil dari air yang di bak itu, kumur-kumur buang lagi, ambil lagi, basuh muka, basuh tangan, ya sampai kaki, ya kurang lebih seperti itu gambaran berwudu secara umumnya. Nah, di sini dia ngambilnya langsung masukin tangan ke ember. Itu di zaman dulu. Kalau sekarang udah ada ke keran, maka zaman sekarang gunakan sebaik-baiknya air yang ada di keran. Ya kadang kalau buka saya enak hati aja, banyak. Nah, kira-kira baik atau nggak baik? Nggak baik. Maka ketika berwudu putarkan kerannya sedikit saja, secukupnya. Kemudian di sini ya, qad naha al-mustayqidhu min naumihi 'anil ghamsi khasyatan talawuthi yadihi bin najasati ghairul mar'iyah. Dikhawatirkan ada najis yang nggak ketahuan tapi udah bau. Dia nggak tahu garuk-garuk apa, tiba-tiba gitu ya megang apa, dan ternyata yang terkena adalah najis. Maka waspadai tentang air yang ketiga ini, yaitu air najis. Ada jenis air yang keempat nggak disebutkan di kitab ini, tapi disebutkan di kitab yang lain. Wal ma'ul muharram, air haram. Kok air haram? Air apa yang haram? Ternyata air yang haram di sini pertama ya airnya misalnya lihat whisky, wah whiskynya kebanyakan nih, udah kita pakai buat wudu aja daripada mubazir, nggak boleh. Ada ciu nih, ciunya bening lagi, yang udah daripada dipakai mabok mendingan buat wudu. Boleh apa nggak boleh? Nggak boleh, ntar lagi wudu sambil jilatin lagi kan, ya apa sih rasanya gitu ya, wanginya enak banget kayaknya. Misalnya ya baunya pasti nggak tahu gitu, tapi misalnya kok baunya aneh gini ya, dicoba ternyata ya udah ngeplay, ya nggak jadi sholat. Ya pas sholat mungkin udah goyang-goyang gini ya, karena wudunya pakai air selain air yang buat bersuci. Nah yang berikutnya ya tiba-tiba misalnya ya lagi jalan ya ke pasar, pas mampir di toko kebetulan azan, air wudu kering di masjid, ya nggak ada air keran, nggak hidup. Lihat ada warung, main comot aja itu aqua seliter, dibuka langsung pakai wudu, boleh atau nggak boleh? Tapi kan ini buat kemaslahatan umat pak, lah kan bapaknya jualan, ya masa main comot gak dibayar buat wudu, ya kan bapak dapat pahala, ada aja alasannya. Ia menghalalkan segala cara untuk menghalalkan airnya. Ini airnya nggak bisa dipakai buat bersuci, airnya haram jadinya. Ya karena cara ngambilnya yang tidak benar. Maka di sini perhatikan bapak-bapak, adik-adik, teman-teman sekalian, kalau mau berwudu pastikan airnya pertama suci dan mensucikan. Yang kedua, kalau ada air suci dan tidak mensucikan, maka juga tidak bisa dipakai buat wudu. Kopi, teh, air yang kena bunga mawar. Yang ketiga, takut kena penyakit kulit, ada air di tempat besi, ditaruh tengah matahari. Daripada kena penyakit kulit, mendingan cari air yang lain, atau ambil airnya pindahin ditaruh tempat yang teduh. Nah baru bisa dipakai untuk berwudu. Yang berikutnya air najis, sudah dipastikan tidak bisa dipakai buat wudu. Kalau nanti ketemu air di bak, ya dilihat dulu airnya warnanya berubah apa enggak.
Ya kalau warnanya sudah keijo-ijoan, ada yang ngambang dikit kayak cokocip gitu misalnya. Nah maka ini nggak bisa dipakai buat berwudu, pasti dipastikan airnya najis. Itu mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat, insya Allah. Mudah-mudahan kita lanjutkan ke bab berikutnya yang berkaitan masih bab tentang at-taharah bi'idznillah ta'ala di pertemuan berikutnya bi'idznillah ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita istighfar 3 kali bersama-sama. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallah wa fathul qarib. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.